Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan adakan evaluasi ya. Tetapi kita akan adakan evaluasinya nanti di jam terakhir saja. Ya, jadi 45 menit di jam terakhir nanti kita akan gunakan untuk evaluasi. Ya, jadi untuk jam yang pertama di sini kita akan coba, saya sudah kirimkan link ke Panji ya, atau membuka link yang dulu ya. Sudah saya update lagi untuk materinya, sudah lengkap dari materi konsep turunan yang pertama ya, kemudian hubungan penerapan penampannya. Silahkan boleh dibuka lagi, alat tulisnya, buku ya, LKS dan HP silahkan kalian gunakan, dikeluarkan semua ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Wah, luar biasa. Oke, tugas yang kemarin bagaimana? Yang sudah selesai ya, yang kemarin silahkan boleh dikumpulkan. Yuk, silahkan dikumpulkan ke depan, silahkan. Ya, nah ini silahkan dikumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan ke depan. Oke, hari ini kita akan perhatikan tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajaran pada bab materi turunan secara keseluruhan ya. Jadi capaian pembelajarannya ini ya, pada fase F kalian masuknya adalah pada fase F sampai kelas 12 nanti ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu menentukan hasil turunan fungsi aljabar ya. Kalian sudah pertama kali ya. Kemudian yang kedua, menentukan nilai gradian garis singgung ya. Nah, diingat-ingat, nanti kita akan coba eksplor lagi atau mengulas lagi kembali dari gradien garis singgung. Kemudian menentukan kecepatan ya, kecepatan sesaat pada bentuk fungsi aljabar, sudah ya, kecepatan sesaat ya. Kemudian menentukan hasil turunan untuk jenis U per V dan U kali V ya. Nah, kemudian yang kelima adalah menentukan fungsi naik dan fungsi turun serta stasioner atau titik baliknya ya. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini yang nanti kita akan coba bahas kembali. Oke, kalau sudah silahkan kalian klik sebelah kanan bawah ya, mulai dari diri. Nah, dalam mulai dari diri di sini ya, di sini nanti kegiatannya yaitu kalian akan dipersilahkan untuk bertanya ya. Silahkan coba dari materi, dari 6 materi tadi ya. Nah, dari menentukan turunan, kemudian menentukan garis singgung ya, kemudian kecepatan sesaat dan seterusnya itu, kalian materi yang belum bisa yang mana? Oke, ya sudah, kita langsung saja ke eksplorasi konsep coba. Nah, ini secara keseluruhan materi kalian di bab ini. Ya. Yang pertama itu menentukan konsep turunan. Saya mau tanya coba, sedikit mencongak ya. Sedikit mencongak. Turunan dari 4x kuadrat. Oke, turunan dari 6x pangkat 3. Oke, lagi. Turunan dari 4x pangkat 3. Oke, turunan dari 4. 0. Oke, turunan dari 5x. 5. Oke, turunan dari min 2x. Awas ya. Turunan dari min 7. Min 7, oke, 0. Ya. Next, terakhir. Turunan dari 2x kuadrat plus 3. Ya, 4x. Oke, karena di sana kan ada angka ya. Nah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan. Nah, konsep turunan kan seperti ini ya. Nah, ini untuk yang tunggal model-modelnya. Turunan fungsi 3x pangkat 2 kan adalah 6x. Seperti ini ya, 3-nya ke atas ya. Ini sebagai A, pangkatnya turun ke depan ya, dikalikan x. Kemudian pangkat yang ada di x itu dikurangi 1. Itu ya. Ini yang jadi konsep, hati-hati nanti. Nah, kemudian
perhatikan menentukan gradien garis singgung ya. Nah, di sini aplikasi turunan. Di sini ada beberapa aplikasi turunan, ada 5 ya aplikasi turunan di sini. Nah, gradien garis singgung M di sini ya. Nah, dirumuskan dengan apa? Sama-sama kita M sama dengan turunan Y aksen sama dengan turunan pertama dari fungsi. Oke, kemudian yang kedua, coba kita bersama-sama kecepatan sesaat pada waktu T tertentu dalam bentuk fungsi aljabar atau ST. S itu apa? Jarak ya. Nah, kecepatan sesaat pada saat T adalah apa? FT sama dengan turunan pertama dari S ya. Nah, ini S aksen itu turunan pertama dari S. Maksudnya dari ini diturunkan ini sama dengan fungsi T ya. Nah, lalu untuk mencari kecepatan sesaatnya gimana, Pak? T-nya dimasukkan ke turunan yang dicari tadi ya. Nah, kemudian ketemulah nilainya. Nah, seperti yang dulu Mas Panji maju ya, Panji ya. Nah, oke, kemudian nah ini fungsi naik dan fungsi turun. Coba kita sama-sama menentukan interval fungsi naik itu adalah syarat interval fungsi naik adalah f aksen x lebih besar atau kurang dari? Lebih besar dari 0. Nah, kalau syarat interval fungsi turun f aksen x lebih kecil dari 0. Nah, oke, itu untuk fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan. Nah, yang nomor 4 menentukan nilai stasioner atau titik balik ya suatu fungsi aljabar dapat dilakukan dengan f aksen x sama dengan 0 ya, turunan pertamanya diturunkan lalu disamakan dengan 0. Nah, coba. Nah, yang terakhir yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, awas, Mas. Nah, perhatikan. Ketika menentukan nilai maksimum dan nilai minimum itu tergantung dari bentuk fungsi sebenarnya. Kalau bentuk kurvanya seperti ini biasanya pangkatnya 3 biasanya ya. Nah, titik stasioner ini ya. Nah, ini sebagai apa? X-nya ya. Nah, makanya di sini A, B misalkan. A itu sebagai X, B itu sebagai hasil dari Y-nya ya. Nah, ini dan di sini ya. Ya, di sini juga A, misalkan di sini A1, B1 ya. A1, B1 di sini adalah A2, B2 karena berbeda. Perhatikan, A1 dengan B2. Ini sebagai nilai maksimum. Awas, Diki. Di sini sebagai nilai maksimum karena di atas, ya. Ketika X-nya dimasukkan, Y-nya kan besar, ya. Ketika di sini X-nya juga yang di sini dimasukkan, dia Y-nya kecil. Nah, makanya di sini disebut maksimum, di sini minimum. Nah, ketika misalkan bentuknya begini, Pak, apakah punya maksimum? Punya nggak maksimum? Tidak, karena dia cuma ada yang di bawah yaitu minimum. Nah, lalu yang di sini. Nah, kalau misalkan ini adakah punya minimum? Tidak. Nah, jadi ini hanya memiliki nilai maksimum. Nah, oke, begitu ya. Nah, oke, coba kita akan coba soal di sini ya. Ke atas kan sekalian saja. Nah, kita akan coba soal di sini yang bawah ya. Contoh dan mari kita pelajari. Coba perhatikan nomor 1. Tentukan nilai gradien persamaan garis singgung kurva untuk fx x kuadrat plus 3x itu ya. Nah, kita akan coba kerjakan. Yuk. Perhatikan di sini. Tentukan nilai gradien. Kalau nilai gradien adalah M, tidak sampai ke persamaan ya. Dan persamaan. Berarti pertama kita mencari nilai gradien dulu. Nah, misalkan di sini M adalah apa? F aksen X ya. Nah, kita cari turunan ini berapa? X kuadrat plus 3X, 2X plus 3. Oke, nah, karena di sini kan melalui titik apa? Titik yang dilalui adalah 2,3. Nah, yang diambil adalah absesnya ya. Abses itu X. Lalu dimasukkan ke sini ya. Nah, sehingga nilai M-nya bisa kita cari dengan 2 ya. Di sini berarti X-nya diganti 2. Berarti 2 dikali 2 plus 3. Berapakah 2 kali 2? 4 ditambah 3 adalah 7 nilai gradiennya. Itu ya.
itu masih nilai gradien M berarti ini ya, atau tak tulis di sini M. Nah, lalu ini adalah nilai gradiennya. Kalau persamaan garis singgung, nah persamaan ya, tak tulis singkat saja, persamaan garis singgung. Perhatikan, di titik mana? 2,3. Berarti kalau 2,3 ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya persamaan garis singgung ini kalau misalnya sampai garis singgung ya, kalau tidak hanya nilai gradien berarti cukup ini saja. Nah, gradien berarti rumusnya apa untuk persamaan garis singgung yang baru? Y min Y1 ya, sama dengan M-nya dikalikan X min X1. Nah, ini SMP dulu. Nah, X1 Y1-nya sudah ada, kita masukkan. Berarti Y ya, dikurangi Y1-nya siapa? 3. Oke, dimasukkan. M-nya berapa? 7. Nah, dimasukkan. X-nya tetap ditulis X. Ini X1-nya siapa? 2. Nah, seperti itu. Dikalikan ke dalam. Yuk, kalikan ke dalam. Berarti Y min 3 di sini ya. 7 kali X, 7X. Kurangi 14. Pinter. Nah, di sini digabungkan. Nah, ketika sudah sampai sini, disesuaikan dengan permintaan soal. Ya, misalkan soalnya memang sampai persamaan garis singgung, tentukan persamaan garis singgung. Misalkan opsinya ABC-an, kamu lihat. Misalkan, oh, variabelnya ada di ruas kiri semua. Yang angka dari sebelah kanan, oh berarti geser semua ya. Di sini misalkan Y-nya 7X-nya geser ke kiri, jadinya negatif. Yang positif Y ya, dikurangi 7X. Ini positif nih. Kalau tidak ada tanda ini berarti paling depan dia nilainya positif ya. Nah, kemudian min 3-nya kemana Pak? Ke kanan, jadinya positif. 3 dikurangi 14. Nah, yang bisa ini kan buntutnya beda. Ini variabel Y, ini variabel X. Tidak bisa dijumlahkan, kita tulis ulang lagi. Yang bisa dijumlahkan atau operasikan adalah yang angka dengan angka. Punya 3, utang 14. Min 11. Atau utang 11 ya. Nah, ini adalah jawaban terakhir. Ini persamaan garis singgungnya ya. Nah, kalau sampai persamaan garis singgung. Kalau tidak, hanya sampai nilai gradien, sampai sini saja. Ya, paham ya? Oke, lagi yang bawah coba nanti yang ini dikerjakan berkelompok. Nah, ini sebagai contoh, coba amati yang B dengan C sama. Oh, tentukan interval fungsi naik, fungsi turun, titik balik, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, oke. Di sebelah mana ya? Sebentar. Bawah ya, sini ya. Oke. Untuk yang nomor 2, di sini fungsi naik dari nomor 2A. Yuk, coba perhatikan. 2A tak tulis di sini. 2A. Interval fungsi naik, fungsi turun, titik balik, nilai maksimum dan nilai minimum dari Fx ya sama dengan X kuadrat plus 6X. Nah, apa fungsi naik? Fungsi naik yang pertama ya. Nah, fungsi naik. Berarti kita harus cari turunannya dulu sebelum itu ya. Nah, turunan ini apa? 2X plus 6. Oke, 2X plus 6. Nah, oke, setelah 2X plus 6 kita dapatkan, ini turunan pertamanya ya. Fungsi naik, coba di sini ya. Fungsi naik itu dan fungsi turun ya. Kita bisa cari secara bersama-sama ya. Fungsi naik ya, di sini fungsi turun. Nah, perhatikan fungsi naik dan fungsi turunnya di sini. Fungsi naik itu apa syaratnya? Iya, turunan pertamanya lebih besar dari 0. Berarti turunan pertamanya ini kan. Nah, kita tulis 2X plus 6 lebih besar dari 0. Yang ini juga sama. Yaitu, kalau turun berarti kurang dari 0.
Kalau pangkat 2 tidak usah menggunakan pembuat 0 ya. Kamu bisa langsung pindah ruaskan saja ya. Seperti kemarin 2x plus 6-nya pindah ruas jadinya min 6 ya. Di sini positif tidak berubah tanda ya. Nah, kalau di sini positif tidak berubah tanda. Berarti x-nya berapa di sini? Dibagi 2 ya, dibagi 2. Di sini x ini min 3. Nah, berarti fungsi naiknya adalah min 3 dan ke kanan kalau kamu ya. Nah, min 3 ke kanan atau positif ya. Nah, ke arah positif. Coba ke yang ini. Ya, yang ini berarti jadinya bagaimana? 2x pindah ruas sama ya, min 3 dibagi 2. Ini min 6. Dibagi 2 jadinya berapa? Min 3 kurang dari 3. Itu untuk interval model pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya titik balik dan nilai maksimum. Nah, kalau titik balik sebenarnya sudah bisa diketahui. Kalau ininya ya, titik balik ya, titik balik atau stasioner. Stasioner ya. Nah, apa syaratnya? F aksen X sama dengan 0, sehingga di sini 2x plus 6 ya sama dengan 0. Nah, seperti tadi, berarti sama, Pak. Iya, ya min 6 di sini. Ya, min 6. Kemudian x-nya berarti sama dengan min 3 ya, gitu ya. Nah, perhatikan lagi. Di sebelahnya kita cari stasioner sudah, kemudian nilai maksimum, nilai minimum ya. Nah, X kuadrat itu terbukanya ke atas, positif dia ya, positif soalnya. Ketika di sini x kuadratnya negatif, terbukanya ke bawah. Berarti ini gambarnya begini ya. Nah, berarti satu-satunya hanya ini mempunyai nilai minimum saja ya. Berarti tidak mempunyai nilai maksimum. Langsung saja kita tulis nilai ya, nilai minimum ya. Kalau maksimumnya nggak punya karena gambarnya adalah ke bawah saja, di sini ujungnya ada di bawah. Nah, lalu di sini x-nya tadi kita dapatkan dari stasioner adalah berapa? Min 3. Nah, kita akan cari nilai minimum itu berapa sih? Nah, caranya kan di sini x-nya tadi stasionernya adalah min 3. Nah, berarti kita bisa tulis minimum nilainya adalah f aksen di sini, bukan f aksen. F di sini adalah ini ya, fx ini ya. Nah, kita akan masukkan nanti dengan min 3 x kuadrat plus 6x ya. Kita masukkan berarti untuk mencari minimumnya min 3 di sini. Berarti min 3 kuadrat berapa? Ya, dikalikan 6 kali min 3. Oke, 9. Di sini min 6 kalikan min 3 jadinya plus 18. Oke, 18 tambah 9 27 ya. Nah, ini adalah nilai minimumnya ya, 27. Perhatikan, apakah ada yang keliru? Tidak ya. Coba cek lagi min. Oh, ini maaf, ini tandanya positif. Positif kali negatif jadinya adalah negatif. Sorry, di sini jadinya min 9, punya 9, utang 18 jadinya min 9. Nah, begitu. Paham ya? Nah, itu untuk nilai minimum, hanya punya nilai minimum saja. Oke, kalian boleh tulis dulu silahkan. Oke, perhatikan sambil menulis ya. Nah, di sini yang nomor 2B ya, sambil diperhatikan HP-nya, soalnya ada di HP ya, di website tadi. Ini turunan pertamanya apa? 2x pangkat 3 min 6x kuadrat min 18x plus 10. Nah, ini pangkat 3 ini. Turunannya apa? Oke, 6x kuadrat, kemudian min 12x min 18. Oke, ini turunan pertamanya. Yuk coba kita cari fungsi naiknya. Berarti 6x ya, 6x kuadrat ya, min 12x min 18. Kalau fungsi naik apa? Lebih dari 0. Gini ya. Kemudian kalau sini juga sama, 6x kuadrat min 12x
ya. Min 18 kurang dari 0. Nah, oke. Sampai sini kan kita stop ya. Kita caranya bagaimana ini ya? Nah, caranya bagaimana? Kita kan bingung di sini. Caranya ya. Caranya adalah kalian bisa menggunakan pembuat nol atau biasanya stasioner. Pembuat nol itu apa sih, Pak? Ini ya, fungsi yang sudah diturunkan ini bernilai 0 itu saat X berapa sih? Nah, caranya berarti kan disamakan dengan 0. Dibagi, karena di sini bisa disederhanakan dibagi berapa? 6. Oke, jadinya X kuadrat min 2X ini min 3 ya, sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan bisa? Bisa ya. Di sini X kali X jadinya X kuadrat, angka yang dikalikan min 3 atau 3. Kalau di belakang tandanya negatif, berarti tandanya di sini harusnya berbeda ya. Positif dan negatif. Kalau tandanya di sini negatif. Berapa yang dikalikan adalah 3, yang dijumlahkan adalah min 2. 3 dan 1. Kenapa? Karena kan tandanya beda tadi. Mana yang min, mana yang positif? Min 3 di sini positif 1. Oke, tinggal tempelkan di sini plus 1 min 3. Selesai faktornya. Berarti X-nya di sini ada 2 ya. Ketika dia dikalikan kan berarti kalau nggak di sini 0 atau yang di sini 0 ya. Nah, berarti kan X min 3 sama dengan 0 ya, kan pembuat 0. Kemudian X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? 3. Di sini X-nya adalah min 1. Gitu ya. Nah, begitu. Caranya ini. Nah, lalu ya, untuk mencari nilai maksimum mana sih, Pak? Fungsi naik mana, fungsi turun mana sih, Pak? Nah, caranya begini ya. Caranya adalah, nah, perhatikan. Caranya adalah min 1 di kiri atau di kanan? Di kiri, berarti min 1. Di kanan adalah 3. Tengah-tengahnya berarti ada 0 ya. Nah, caranya menguji ya. Kita uji 0. Misalkan kita pakainya 0 di sini. Kita masukkan ke sini coba. Kita masukkan ke sini 0, di sini 0. Min 3 ya. Di sini min dikali plus jadinya min kali plus adalah min. Berarti kan daerah yang ada di tengah yaitu salah satunya titik 0 ya. Di sini nilainya adalah negatif. Nah, di sini positif biasanya. Nah, gitu ya. Jadi fungsi naiknya X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Fungsi turun ya. Fungsi turunnya berarti antara ini ya. X-nya antara ini berarti dia lebih besar dari 1 ya. Min 1 atau kurang dari 3. Begitu ya untuk fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, itu dulu yang ditulis. Silahkan. Ya, boleh ditulis. Yang paling kanan sudah? Belum. Oh, silakan. Ya, ya. Itu ya. Ini untuk fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, sudah. Fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner sudah ya. Nah, ini titik stasionernya ya. Nah, ini X-nya sudah kita dapat tadi ya, sama ini ya. X-nya sudah kita dapat. Nah, perhatikan di sini. Kita akan lanjut ke nilai maksimum ya. Nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, perhatikan nilai maksimum dan nilai minimum kita bisa gunakan ini Panji ya, dan teman-teman yang lain Desti ya, Ganesha. Di sini
pakai menggunakan min 1 dan 3 ya. Sehingga di sini kita gunakan X sama dengan min 1 ya, dan X sama dengan 3 ya. Nah, kemana Pak fungsinya? Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke fx-nya tadi, yaitu siapa fx-nya? 2 ya, sama dengan 2 X pangkat 3 ya, min 6X kuadrat min 18X plus 10. Nah, gimana cara masukkannya Pak? Satu-satu ya, min 1 ya, kemudian di sini adalah kalikan 3 gitu ya. Nah, berarti di sini bagaimana? 2 dikalikan min 1 pangkat 3 ya, min 6X kuadrat min 18X ya, kemudian plus 10. Nah, kemudian di sini juga tadi X-nya X kuadrat jadinya diganti siapa? 3 kuadrat ya, kemudian diganti siapa lagi? 3 ini di sini ditambah 10. Oke, yuk silahkan kalian tulis, kemudian boleh yang selesai maju ke depan menuliskan mana ya yang maksimum dan mana yang minimum ya. Silahkan. Jadi ya di sini nanti ya silahkan ditulis. Jadi nilai maksimumnya ya, nilai minimumnya. Oke, bah. Nanti yang soal 2C ya, 2C untuk PR saja di rumah ya. Nah, ini nanti dikerjakan, ditulis kemudian maju ke depan. Yuk. Menentukan nilai maksimumnya siapa, nilai minimumnya siapa. Silakan ditulis. Sudah, Panji? Coba. Boleh ya. Yang menghadapi beberapa challenge dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ya, merah putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama ibu pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ya, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku. Aku bersumpah memegang erat bendera merah putihku, singsingkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya, bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Oke, coba dijelaskan ke teman-teman lagi. Oke, coba perhatikan teman-teman, akan dijelaskan oleh Panji ya. Di sini
tadi kita sudah dapat gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman, ini menentukan nilai maksimum dan nilai minimum kurva tadi ya. Oke, coba silakan Panji. Tadi pertama kita sudah dapat X-1 dan X3. Ya. Jadi kita udah dapat buat apa itu namanya? X-nya sama dengan X1 dan X sama dengan 3 ya. Tinggal dimasukin dua-duanya satu persatu. Ya. Yang pertama kita masukin M1. Min1, tinggal X-nya diganti Min1 cuma. Oke, didapatkan. Dikali Min1 pangkat 3. Dikurangi 6 kali Min1 kuadrat. Min 18 kali Min1 plus 10. Didapatkan. Dikali Min1 kuadrat kan Min1 dipangkati 3. Min1 kali Min1 kali Min1. Berarti Min1 kali Min1 1 kali Min1 lagi jadi Min1. Jadi 2 kali Min1 min 2. Gitu ya. Karena ganjil ya. Nah, kemudian ini artinya Min1. ya. Ini karena Min1 kali Min1 Positif. Ya, positif 1. Langsung hasilnya Panji. Hasilnya adalah artinya diperoleh hasilnya 20. 20. Oke. Kemudian yang kedua, yang X sama dengan 3, perhatikan. Dimasukkan lagi. Dimasukkan semuanya. Ini hasilnya 27, ini hasilnya 9, ini dikali hasilnya 54. Ini 54 kurang 54 0. Habis. Kurang 54 jadi minus 54. Di plus 10 jadi 54 di plus 10 jadinya min 40. Oke, jadi nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya yang paling besar 20. 20. Yang paling kecil minus 40. Nah, begitu. Oke, begitu ya Panji ya. Tepuk tangan buat Panji. Terima kasih Panji. Nah, begitu ya. Ini adalah nilai maksimumnya, ini nilai minimum. Oke, begitu. Nah, kalau sudah ya, kita kembali lagi ke tadi websitenya sambil ditulis ya, silahkan. Oke. Ya, boleh. Nah, dipelajari. Hah? Memang seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah ya ke bawah ya. Ini materi-materi kalian kemarin silahkan dibuka kembali ya. Lanjut tadi ke ruang kolaborasi ya. Ya, ruang kolaborasi. Nanti yang soal yang ruang kolaborasi silahkan boleh untuk latihan di rumah ya. Kemudian masuk ke demonstrasi. Tadi sudah demonstrasi oleh Panji ya, sudah dijelaskan untuk nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, kemudian di sini elaborasi. Dari tadi materi yang sudah kita pelajari, kita ulas lagi kembali. Itu materinya ada 5 dalam penerapan turunan ya. Kemudian konsep turunannya 1, yaitu yang tadi. Nah, kita lanjut ke koneksi antar materi. Nah, selain tadi demonstrasi untuk PR, untuk latihan di rumah ya, nanti yang ini besok hari Kamis kita ketemu lagi, kita akan masuk ke bab berikutnya yaitu integral. Nah, turunan dan integral di sini sebenarnya turunan kalian cukup memahami konsep turunan pertama itu ya. Nanti coba kalian cari hubungannya, arti dari turunan itu apa, terus arti dari integral itu apa, gitu aja. Nanti silahkan tuliskan di buku, kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya, koneksi antar materi ya. Nah, oke, sudah siap apa belum? Kita akan coba adakan evaluasi hari ini ya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita? Cukup? Sudah cukup ya? Nah, kita akan evaluasi ulangan hari ini. Silahkan kalian siapkan kertas, 1 lembar kertas ya, 1 lembar kertas ya, 1 lembar kertas silahkan, dan HP ya, 1 lembar kertas dan HP silahkan. Nah, kemudian kalian klik di aksi nyata bagian sumatif akhir ya. Soalnya ABC-an kalian jawab di kertas. Untuk caranya ya, caranya ditulis di kertas itu, diberi nama dan nomor ya, nama dan nomor, kemudian
Untuk jawabannya kalian boleh pilih ABC-an di link berikut ini. Ya, silahkan diklik nanti masuk ke halamannya. Ya, silahkan. Masuk yang mana, Pak? Aksi nyata terakhir. Aksi nyata. Nah, link ini. Oke, ada yang kesulitan boleh tunjuk atap. Pak, saya susah masuk ke linknya. Pakai Google Chrome ya. Nah, menggunakan Google Chrome, silakan. Nah, ini. Misalkan kotaannya belum muncul, ditunggu dulu ya, ditunggu dulu. Nah, ini nanti muncul, silahkan nanti kalian tulis nama kalian, kelas ya. Kemudian turunannya ya di aksi nyata. Silahkan. Ya. Yang ini. Hah? Yang ini soalnya. Silahkan, boleh dikerjakan. Yuk, sampai bel akhir ya. Jawabnya di sini, Pak. Ya, jawabnya di situ untuk memilih jawabannya. Nanti biar kalian tahu nilai saya berapa gitu ya. Jadi langsung nilainya keluar. Enggak bisa, Pak. Langsung jawab bisa. Bisa, sebentar ditunggu dulu. Belum muncul kotak-kotakannya. Ini kamu pakai Google Chrome kan? Bukan nih, Pak. Oh, pakai Google Chrome. Oh. Pakai Google Chrome, nggak pakai Google Chrome nggak muncul. Yang menghadapi beberapa challenge dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Nanti yang lembar kertas dikumpulkan untuk bahan penilaian saya. Bangsa Indonesia, revolusi Silakan. Silakan, ada kesulitan boleh ditanyakan. Cerminan akan bangsa yang perkasa, hormati dengan penuh rasa bangga. Ini sudah. Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ini yang ini sudah. Merah Sudah. putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama Ibu Pertiwi Serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa, bangsa, bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke integral ya. Jadi tadi tugasnya sudah saya sampaikan, mencari arti turunan dan arti integral itu apa ya. Nah, nanti kalian bisa dapat apa itu hubungannya. Ya, merah putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama Ibu Pertiwi Serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu Waktunya hampir habis, memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa, bangsa, bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ya, apapun mereka bilang tekadku takkan hilang.
Pancasila, jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa kita macan Asia, Pancasila kita yang menjadi rahasia. Untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk membela tanah air semua berangkat. Tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku. Aku bersumpah memegang erat bendera merah putihku, singsingkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya, bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Cek speakan mas. Mana? Cek speakan. Mau 3 baru? Loh, kok hilang? Kalau di baru hilang. Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ya, merah putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama ibu pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Nanti tak cek nih. Oke. Bineka Tunggal Ika kami yang pertama. Itu kan sudah. Kan aksen take-nya. Ini Nusantara. Jadi di sini ini kan sudah. Ini aksen tulis. Aksen take. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsa Ya. Indonesia namanya. Nah, F aksen X ya, ini ya. Nah, X-nya sama dengan 0 ya, ini disamakan dengan 0. Nah, main 3 ya, tulis lagi. Kuadrat, tulis semua. X plus 24 sama dengan 0. Nah, ini kan main. Kamu biasanya kan cos ya, dibagi titik 2. Biar cos jadinya bagi berapa? Min 3. Ya kan? Nah, jadinya berapa? Min 3. X kuat. Ini awas, min bagi min. Merah putih, apa sebutnya? untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Baru di faktorkan coba. Kamu bisa faktorkan faktor. Bangsaku Indonesia namanya. Kurung kosong aja, buat kurung kosong. X. Oke, yang sudah selesai, sudah mas. Mas sudah selesai. Sudah di submit nilai. Ada beberapa yang keliru. Iya. Menurut apa jadi Pak? Pak. Oke, ini yang tak lihat ini. Enggak apa. Ini yang tak lihat ya. Sudah ya? Sudah? Oke, diselesaikan dulu. Oke. Dapat berapa? 100.
Oh, banyak banget 100 ini. Nah, kita tadi belajar apa tadi itu? Turunan, oke ya. Fungsi naik, fungsi turun dan seterusnya ya. Nah, oke ya. Ya. Kemudian sudah ya. Fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian besok kita akan belajar apa? Integral ya. Diperhatikan besok untuk kalian cari arti turunan apa, integral apa ya. Oke, begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Cukup saya akhiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Itu tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan